Halo semuanya, nah guys, kali ini kita akan mandikan si monyet Ipin nih guys. Yang kemarin teman-teman sudah lihat mungkin videonya si Ipin itu mandi di bak. Nah, di video kali ini kita akan mandikan Ipin di ember teman-teman. Nah, bagaimana keseruannya? Nih, Ipin lagi diambil dari kandangnya. Jadi Ipin ini sekarang dia makin besar, makin nakal nih guys. Jadi kadang susah diambil, kadang mau keluar sendiri, kadang harus dipaksa keluar dari tempat tinggalnya, dia baru mau keluar. Nah, ini lagi bujuk si Ipin untuk mau keluar kandangnya karena ini sudah sore, waktunya dia untuk mandi guys. Nah, setelah Ipin dapat, langsung dibuka nih guys popoknya yang terbuat dari softtek. Itu kebiasaan yang harus dilakukan setiap hari, 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah, beginilah caranya bersihkan kotoran Ipin, yakni dengan cara disiram pakai selang guys, biar kotorannya itu langsung jatuh ke bawah dan bersih ketika dipegang atau dibersihkan. Nah, yuk mari kita testing teman-teman. Ini baru pertama kalinya si Ipin mandi di ember atau di timba teman-teman. Biasanya dia mandi di bak yang aku belikan, bak bayi untuk tempat mandinya. Karena setiap hari harus 2 kali sehari untuk memandikan Ipin dengan cara berenang dan dia menyelam seperti itu, rasanya cukup banyak air yang dikeluarkan untuk tiap hari teman-teman. Makanya ketika dia mandi kan ada sabunnya dan bekas airnya pasti dibuang. Nah, dengan di ember ini sepertinya lebih sedikit air yang digunakan untuk Ipin mandi setiap hari karena 2 kali sehari, dan juga di ember ini lebih dalam teman-teman daripada yang di bak. Nah, makanya si Ipin sepertinya lebih bisa menyelam lebih dalam lagi daripada menyelam di bak yang untuk tempat mandi bayi. Dan di ember ini juga keuntungannya kenapa? Karena airnya lebih banyak, lebih tinggi, juga lebih dalam. Ya terpaksa mau nggak mau si Ipin atau si monyet ini dia bakalan berdiri, dan itu melatih otot kakinya supaya dia bisa berjalan berdiri teman-teman. Nah, ini harus dilakukan setiap hari terus menerus agar otot kaki monyet tersebut bisa kuat dan nantinya dia bakal memprioritaskan kaki sebagai alat jalan dia teman-teman. Tetapi banyak banget orang-orang yang memang kesulitan membuat monyetnya itu berenang atau mandi dalam air. Kenapa? Karena memang monyet agak susah dimandikan teman-teman. Nah, si Ipin ini sendiri dia mau mandi di usia 3 bulan, barulah si Ipin mau dengan air dan hobi banget menyelam. Itu selama 3 bulan, dari kecil, dari bayi dia latihan terus mandi tiap hari 2 kali sehari. Mau nggak mau harus mandi, dipaksa, dan akhirnya ke 3 bulan tersebutlah dia mau mandi sendiri teman-teman, dan dia paham terhadap air, nggak takut lagi ke air. Malah kalau ada air, apalagi airnya tuh hangat ya teman-teman, dia bakalan anteng di situ menyelam, berenang, dan nggak mau mentas, nggak mau berhenti teman-teman. Nah, ini sekarang aku latih si Ipin untuk mandi dalam ember karena aku mau melatih otot kakinya agar dia berdiri dan nantinya bisa berjalan berdiri. Sebenarnya telat sih karena si Ipin ini kalau dihitung sudah usia 1,5 tahun dan sudah lumayan besar, harusnya melatih berdiri sejak dini. Cuman aku nggak bisa memaksakan dia untuk berdiri karena kodrat dia juga nggak berdiri. Jadi kayak kalau dipaksa gitu kayak kasihan aja gitu rasanya.
Nah, setelah selesai mandi teman-teman, ini ritual selanjutnya nih, yaitu langsung dibersihkan dengan handuk. Nah, biasanya si Ipin ini paling suka banget kalau sudah selesai mandi, badannya fresh dan bulunya itu mengembang-ngembang. Terus nakalnya Ipin ini agak terkontrol teman-teman. Kalau lagi habis mandi, dia nggak begitu tingkah dan nggak begitu nakal banget ketika sebelum dimandiin. Itu karakter si Ipin ini. Kalau pada waktunya dipegang-pegang mau, ya mau. Waktunya gigit, yang gigit. Sama aja teman-teman, namanya hewan. Kita juga harus mengerti bagaimana karakternya. Terkadang juga bisa membanggakan, terkadang juga bisa menyenangkan, dan terkadang juga bisa membuat kita kesal. Karena memang monyet ini karakternya ya hewan liar gitu. Kita nggak bisa juga memaksakan dia untuk tidak menggigit. Ada di masa-masa tertentu dia marah dan dia gigit tuannya. Itu pernah dan sering banget teman-teman. Nah, ketika Ipin sudah mandi seperti ini, dipasang popoknya dan dipasang celananya. Untuk sekarang itu memang nggak dipakaikan baju. Karena kenapa? Ipin kalau dipakaikan baju sekarang dia sudah bisa melepasnya teman-teman. Jadi kalau dipakein baju percuma aja, nanti bakalan dilepas bajunya dan dibuat mainan, dibuat topeng-topengan dan akhirnya terlepas. Mungkin seiring bertambahnya usia dan bertambahnya badan dia semakin besar, sepertinya dia semakin risih memakai baju dan sudah tahu bagaimana cara melepas baju tersebut. Ketika sudah tahu bagaimana caranya, yaitu sudah kalau dikasih baju ya tetap dilepas-lepas gitu aja. Makanya sekarang cuman dikasih celana gitu, gak usah dikasih baju. Mungkin kalau lagi diajak mau keluar atau mau jalan-jalan, itu pasti dikasih baju biar si Ipin gak kedinginan kalau diajak naik motor atau naik mobil yang ber-AC. Nah, itulah teman-teman aktivitas si Ipin setelah mandi di ember. Ternyata dia mau dan nyaman juga untuk berenang walau sempit. Tapi itulah cara membuat monyet melatih otot kakinya biar kuat, nantinya biar bisa berdiri. Oke, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, klik like-nya, dan di share videonya. Bye-bye.